Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, kali ini saya akan membagikan info atau informasi bagaimana login menggunakan akun dari Google Edu. Nah, seperti yang kita ketahui, Google Edu itu atau email Edu itu kita dapatkan dari dinas ya, dan bisa digunakan dalam penyimpanan data, dan bedanya adalah bahwa ruang penyimpanannya tidak terbatas seperti pada akun Gmail kita yang biasa. Nah, cara loginnya bisa juga kalau misalnya kita buka di laptop, sudah terbuka akun Gmail kita. Nah, di bagian sini kita klik, kemudian kita pilih add another account, atau bisa juga buka dari Gmail yang baru ya, login. Kemudian kita masukkan akun Google Edu kita ya. Ini punya saya G20106410 ya. Ini NPSN-nya sekolah, kemudian ini kode untuk guru masing-masing @edu.jakarta.go.id. kemudian kita klik next. Nah, kalau sudah, kita diminta untuk mengetikkan password. Nah, sebenarnya akun Edu ini diberikan kepada kita itu ada password khusus ya, atau unik sendiri-sendiri. Cuma karena kalau tidak dipakai selama 3 bulan berturut-turut, biasanya passwordnya jadi berubah. Nah, biasanya passwordnya itu default 1 sampai 8. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, saya akan coba login. Ya, kemudian di sini kita harus menuliskan atau mengetikkan kata yang diberikan. Emang di sini agak kata-katanya agak panjang ya. BALIESSING. Kemudian di sini kita harus ketik lagi passwordnya tadi tuh 2 3 4 5 6 7 8. Kalau sudah, next. Nah, oke. Kemudian kita klik di sini oke. Maka inilah tampilan dari email Edu kita ya. Di sini banyak dari guru-guru se-DKI ya. Jadi kita bisa lihat materi yang ada. Kemudian saya sarankan kalau Bapak Ibu membuat classroom ya, pakainya Google Edu ini aja. Nah, untuk kelas 92 contohnya itu sudah saya buatkan learning management systemnya atau LMS-nya menggunakan Google Classroom. Dan Bapak Ibu guru pengajar kelas 92 sudah saya invite. Jadi nanti teknisnya Bapak Ibu guru tinggal login saja seperti yang tadi saya lakukan. Loginnya pakai email Edu. Kalau sudah, nanti akan ada pemberitahuan email masuk bahwa Bapak Ibu guru diundang di classroomnya kelas 92. Nanti kalau sudah ada pemberitahuan, tinggal diklik join saja. Kemudian secara otomatis akan bergabung dengan Classroom 92. Ya, selanjutnya bagaimana cara untuk mengetahui Classroom 92? Login lagi tadi pakai email Edu. Email Edunya kan tadi kita sudah login ya. Berarti tadi setelah join dilihat di inbox ya. Nah, kemudian di sini ada, kita klik. Kemudian ada classroom. Jadi classroomnya menggunakan email Edu, tidak seperti Gmail yang biasanya kita pakai. Karena kalau pakai Gmail biasa penyimpanannya terbatas. Kayak ini contoh beberapa classroom yang sudah saya buat. Ada kelas matematika 71, 72, 73, kemudian ada matematika kelas 91. Nah, untuk kelas 92 khusus karena saya wali kelasnya, saya buat classroomnya itu isinya adalah semua mata pelajaran
Jadi semua mata pelajaran yang ada. Ya, ada mulai dari BK sampai yang terakhir adalah prakarya. Ya, kebetulan karena saya guru matematika, saya sudah mengisi beberapa hal ya di dalam topik matematika. Oke, untuk membuat pengumuman itu biasanya kita menggunakan di sini ya stream. Ya, mengumumkan sesuatu, misalnya besok pembelajaran apa gitu ya. Nah, itu bisa di sini. Pembelajaran apa bisa di sini. Ya, guru memberikan informasi terkait pembelajaran besok hari ya, atau paginya untuk siang hari itu bisa di sini announce something to your class. Nah, kalau untuk di sini classwork kita bisa tambahkan apapun ya. Contohnya nanti create di sini kita akan lihat. Sebelumnya kita lihat dulu sini people itu artinya orang-orang yang ada di dalam classroom ini, gurunya saya, kemudian kita bisa menambahkan guru lain ya, karena saya membuat classroom untuk kelas 92, maka saya tambahkan guru-guru kelas 92 dengan cara ini, invite teacher. Kemudian ketikkan email ya, email pribadi kah atau email edu, karena saya pakainya email edu, jadi saya ketikkan email edu. Kemudian di sini sudah ada muncul namanya, statusnya invite atau diundang. Cuma yang lain ini belum klik join ya, atau belum konfirmasi ke ikut sertaan, sehingga tandanya belum berubah, masih keterangannya invite ya. Kemudian ini hanya grade saja. Nah, di classwork ini sendiri kalau kita lihat di sini ada create, assignment itu tugas, quiz assignment itu berupa kuis ya, kita bisa kombinasikan dengan Google Form kah, atau dengan Quizizz kah ya, atau dengan Kahoot ya. Kalau question itu pertanyaan, material itu bahan ajar ya. Kalau topik ya topiknya gitu ya. Kalau di sini topiknya kebetulan sudah dibuat all topics nih, mapel ya. Tapi kalau misalnya bisa lihat di classroom lain yang saya buat, contohnya ada ini classroomnya kelas 71, topiknya kalau tadi kelas 92 topiknya itu per mapel ya. Kalau kelas 71 topiknya itu saya buat untuk per KD. Jadi di sini sudah ada topik KD 3.1 urutan bilangan bulat dan pecahan. Ya, sekali lagi saya informasikan contohnya, misalnya ini kita lihat create dulu di sini. Create, kemudian kita mau untuk material dulu ya. Material itu bisa diisi dengan apapun, file apapun. Bisa file PDF, bisa file PowerPoint, Word, Excel ya, dan lain-lainnya, atau gambar. Caranya tadi ketik material, kemudian titel atau judulnya ini apa, deskripsinya apa ya, kemudian apa yang bisa ditambahkan. Contohnya kayak di sini nih di Google Classroom-nya kelas 71 ya. Untuk material di sini saya tambahkan buku elektronik ya. Jadi ketika saya menyisipkan buku elektronik ya, nih judulnya saya buat buku elektronik matematika kelas 7 semester 1. Kemudian ini deskripsinya ya, kemudian add-nya kita lihat di sini bisa add link ya. Link itu bisa link YouTube, kemudian file, kalau file itu bisa yang tadi ya, PDF, Word, Excel, dan lain-lain. Nah, kalau sudah kita bisa pilih ya, mau di postingnya di kelas berapa, bisa lebih dari satu kelas. Kalau misalnya kelas
paralelnya kelas 7-nya ada 5 kelas, Bapak Ibu mengajar, boleh di checklist 3 kelas itu atau 5 kelas, tergantung kelas yang diajar. Kemudian topik, karena saya mengajar matematika, berarti topiknya nanti saya pilih matematika. Itu kalau untuk di PJJ kelas 92 yang saya bikin topiknya per mapel. Nah, kalau untuk yang tidak seperti kelas tadi ya, hanya mapel Bapak Ibu guru saja, itu nanti pilihnya ya di topik yang sudah dibuat, ya, di topik yang sudah dibuat. Karena ini ada topiknya baru satu, nah nanti dipilih topiknya ketika create di sini, ya, create di sini, nanti pas di sini topiknya dipilihnya yang KD 3.1, jadi itu. Kalau sudah, nanti ini tinggal di post saja. Apakah bisa disetting misalnya pelajarannya besok pagi tapi kita buat draftnya malam? Boleh saja. Nanti ada pilihannya, ada post. Kalau post berarti langsung diposting. Schedule itu seperti kita men-setting waktu, ya. Misalnya kita mau setting waktunya itu besok pagi pukul berapa. Nah, ini nanti bisa di-schedulein, bisa dijadwalin. Atau save draft. Save draft itu kita baru nyimpan draftnya saja, nanti masih bisa diedit, ya, sebelum diposting. Nah, ini untuk material. Untuk yang lain, contohnya adalah question. Nah, biasanya saya menggunakan question itu untuk menanyakan absen peserta didik. Ya, nih contohnya ini ada lambang tanda tanya. Contohnya ini cuma sebentar. Nah, kemudian dilihat diisinya, ya, judulnya kehadiran PJJ. Ini contohnya, tadi kan material sudah, sekarang kita mau question. Question di sini questionnya apa? Saya questionnya kehadiran PJJ tanggalnya berapa. Terus instruksinya saya pilih cek kehadiran. Kemudian kalau sudah, di sini saya pilihnya yang multiple choice. Multiple choice-nya saya pilih apa nih? Di sini ada 3, hadir, ikut Zoom meeting, hadir, tidak ikut Zoom meeting, dan tidak hadir. Nah, kalau sudah, ini bisa sama tadi ya, di setting mau dikirim ke kelas berapa aja. Ya, kemudian tidak usah pakai poin karena ini bukan kuis ya, tapi ini absen. Jadi nanti tinggal ungraded. Due date itu batas waktu pelaporan tugasnya, bisa diisi jamnya, ya, bisa diisi jamnya dan waktunya kapan. Kemudian topiknya kita memasukkan kemana? Kalau di 92 tadi ya sesuai mapel. Tapi kalau misalnya mapelnya hanya satu, mapel kita saja, ya berarti kita masukkan ke topik apa? Topik KD 3.1 kalau tadi ya saya. Oke, itu untuk kehadiran questionnya. Boleh nggak question itu untuk pertanyaan seperti banyak pilihan ganda? Boleh. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita pakai add yang ini ya, boleh nanti add-nya add link, ya. Jadi link Google Form kah, link quizzes kah, itu nanti bisa dimasukkan ke sini, ya, add linknya itu. Kemudian ada lagi untuk quiz assignment. Quiz assignment ini sebenarnya sama seperti question sih, ya. Cuma kalau quiz assignment, kalau saya lebih prefer kalau question tadi buat absen ya, tapi kalau quiz assignment ya untuk quiz. Nah, di sini bisa kita bikin Google Form dari sini, atau kita sudah buat Google Form sebelumnya, nanti kita tinggal add link saja. Ya, sama di sini bisa diatur, bisa dikirim ke kelas mana saja. Kemudian poinnya boleh diisi,
ya 100, due date-nya atau batas waktunya kapan, ada waktu dan jam. Topiknya dipilih. Kalau untuk 92 mapelnya apa. Kalau untuk mapel cuma 1 seperti tadi matematika, tinggal dipilih untuk topiknya apa. Kalau sudah yakin mau diujikan, tinggal assign. Kemudian kalau mau dijadikan draft, pilih save draft. Kalau mau dischedulekan, ya pilih schedule. Itu dari assignment. Kemudian ada tadi quiz assignment ya. Kalau assignment ya seperti biasa aja tadi tugas gitu ya, sama sebelah kanan ini bisa diatur. Jadi seperti itu contohnya. Saya sudah, kalau untuk di kelas 92 untuk matematika itu saya sudah nih, kalau dilihat ini dari simbolnya ketahuan ini materi ya, materi. Jadi ini file PDF, ini file PDF juga, ini file PowerPoint, dan ini file video. Jadi kita bisa menyisipkan file apapun, mau video yang sudah kita punya atau sudah kita download dari YouTube, bisa link YouTube, bisa juga PDF, bisa file Word, Excel ya, ataupun PowerPoint. Nah, untuk di sini saya kasih contohnya. Untuk matematika kelas 71 saya sudah bikin satu topik ya. Jadi topiknya itu nanti per KD rencananya. Kemudian di sini saya sudah masukkan ada BSE berarti file PDF, slide PowerPoint berarti PowerPoint, kehadiran PJJ ini dari simbolnya ketahuan ini question atau pertanyaan. Memang pertanyaannya hanya bisa satu kalau question ya. Kemudian foto Twibbon, jadi anak-anak bisa di sini menyisipkan. Saya kasih di sini link Twibbon yang tadi berarti insert link. Kemudian mereka melaporkan foto bertwibbonnya di sini sama penugasan. Tugasnya dilaporkannya juga di classroom. Ini terlihat ya, sudah ada 30 peserta didik yang mengerjakan. Kita lihat di sini. Ya, sudah 30 orang yang sudah mengerjakan. Berarti masih ada 4 orang lagi yang belum. Kemudian kita juga bisa tahu sudah berapa orang atau berapa peserta didik. Sudah ada 34 ya peserta didik yang sudah bergabung. Ada 1 orang doang yang berarti yang belum. Jadi seperti itu. Ya, kalau kita mau lihat tugas peserta didik yang tadi ya, misalnya menilai nih, kita mau nilainya berapa sih, kita misalnya bisa lihat 1 orang misalnya ini. Oke, kita lihat hasil pekerjaan anak ini atas nama Kamilah Nailal Husna ya. Oke, kita bisa lihat oh ini catatan. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini latihan soalnya berapa yang sudah dikerjakan, jawabannya benar salah. Kalau sudah di sini kita kasih skornya. Skornya berapa? Misalnya dari 100 dia dapat 90. Kemudian private comment, komentarnya apa ya, misalnya ada yang harus diperbaiki. Kalau sudah di post ya, post itu untuk mengirim komentar, dan return artinya bahwa tugas yang sudah dinilai ini kita kembalikan ke peserta didik sehingga peserta didik bisa tahu skornya berapa. Seperti itu. Dan penugasan lainnya juga seperti itu. Nanti di sini akan muncul nih skornya berapa. Jadi kita nanti tinggal menyalin saja ke buku nilai. Oke, seperti itu Google Classroom. Nah, jadi keuntungannya Google Classroom adalah tidak seperti WA ya. Jadi kalau WA itu lebih tepatnya buat berkomunikasi, tapi kalau untuk tertib administrasi dalam tugas ya, penugasan itu lebih prefernya ke Google Classroom karena lebih rapi ya. Dia nanti sistemnya lebih rapi. Kemudian peserta didik tidak perlu repot-repot scroll sampai ke atas ya
tugas-tugas sebelumnya apa, karena memang sudah ada di sistemnya. Oke, itu aja dari saya. Selamat mengeksplor Google Classroom lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.